sejarah militer Arab Islam. Orang Arab Islam memiliki andil besar dalam perkembangan ilmu perang. Bahkan bisa jadi saham mereka di bidang ini lebih besar urgensinya dibanding bidang lainnya, termasuk bidang sastra dan ilmu pengetahuan. Padahal kita tahu, bangsa Arab Islam adalah bagian dari rantai ketersambungan ilmu dalam peradaban dunia. Orang-orang Barat banyak mengambil ilmu dari umat Islam. Namun, dalam seni perang, sumbangsih peradaban kaum muslimin tak kalah besar peranannya. Karena umat Islam mengubah citra perang bukan semata-mata sebagai ajang saling bunuh, tapi ada nilai-nilai humanis, ada nilai kasih sayang kepada tawanan, dan lain-lain. Karena faktor kemanusiaan inilah bisa jadi sumbangsih umat Islam dalam ilmu perang lebih urgen dibanding sumbangsih besar mereka di bidang lainnya. Seni perang modern. Seni atau teknik perang adalah kumpulan pengetahuan yang berkaitan dengan konflik bersenjata. Tujuannya adalah untuk mewujudkan sesuatu yang gagal dicapai dengan cara damai. Dan seni perang ini meliputi 3 hal. Yang pertama, strategi berperang. Yang kedua, seni operasi perang. Dan yang ketiga, taktik. Pertama, strategi berperang. Strategi berperang meliputi banyak hal. Di antaranya, bagaimana operasi perang dilakukan, metode dan sarana apa saja yang diperlukan untuk menyukseskan operasi militer ini. Karena itu, strategi perang ini ditetapkan setelah sebelumnya mempelajari keadaan musuh, bagaimana kekuatan dan kemampuan mereka. Kemudian menentukan arus serangan utama dan arus serangan sekunder, menentukan pasukan inti, dan di mana mereka ditempatkan dalam pertempuran. Termasuk juga menyiapkan kekuatan materi perang, menyesuaikan senjata-senjata dengan jenis operasi dan kondisi peperangan. Semua ini dikoordinasikan dan disusunlah strategi peperangan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kedua, seni operasi perang. Setelah strategi perang ditetapkan, maka selanjutnya adalah bagaimana mengoperasikannya di medan pertempuran. Metode seperti apa yang digunakan untuk memaksimalkan pasukan utama. Kemudian masing-masing kelompok pasukan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang sama. Apakah cukup 1 batalion yang bergerak atau melibatkan banyak batalion? Ketiga, taktik peperangan. Dalam peperangan ada taktik umum dan taktik khusus. Taktik umum terkait dengan senjata apa yang akan digunakan, dan taktik khusus bagaimana pengoperasiannya di medan tempur. Sejarah perkembangan militer Arab Islam. Sebagaimana disampaikan di awal, bangsa Arab Muslim memiliki andil yang sangat besar dalam perkembangan ilmu perang. Bagaimana tidak? Lihatlah sejarah penaklukan yang dilakukan Arab Muslim. Mereka memulainya pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi. Tidak sampai 100 tahun dari situ, bangsa Arab telah menjadi negara terbesar yang pernah dikenal sejarah. Coba bandingkan berapa ratus tahun negara adidaya seperti Romawi dan Persia untuk membangun kekuatan sebesar itu dan penguasaan wilayah seluas itu. Tidak ada komunitas masyarakat sebelum dan sesudah bangsa Arab Islam yang mampu melakukannya dengan waktu sesingkat itu. Kecepatan ini bukan berarti tanpa halangan, bukan berarti tanpa banyak jiwa yang berkorban. Kalau tanpa halangan, pasti militer Arab Islam tak akan berkembang dan dapat memberikan sumbangsih. Mereka menghadapi peperangan yang berat, namun mereka mampu memecahkan masalah militer tersebut dalam waktu singkat, sehingga banyak kemenangan diraih. Strategi operasi militer pun dapat diwujudkan dan tujuan peperangan dapat dicapai. Operasi-operasi militer yang dilakukan kaum muslimin tidak dilakukan acak, tidak hanya bermodal yakin akan pertolongan Allah, tetapi sesuai dengan rencana akurat yang dibuat oleh para pemimpin, kemudian dieksekusi oleh para pejuang yang tidak tertandingi dalam sejarah, baik dalam kelakuan, ketahanan, dan kepercayaan mereka pada tujuan yang mereka perjuangkan.
Ada tahapan dan kebijakan yang detail dilakukan oleh para pemimpin Islam. Prinsipnya, jumlah pasukan itu penting. Materi perang juga menentukan hasil. Tapi para pemimpin Islam tidak meletakkan hal ini sebagai segala-galanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan kemampuan militeristik masyarakat di zamannya dalam setiap peperangan beliau. Beliau mengerahkan semua kekuatan dan potensi yang dimiliki para sahabatnya dalam peperangan. Saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menggantikan Rasulullah, terjadi pemurtadan dengan skala yang cukup besar, sehingga ia disibukkan dengan hal ini di masa awal kepemimpinannya. Abu Bakar mengerahkan segala kemampuan militernya untuk menumpas gerakan murtad ini, hingga pemberontakan mereka berhasil dipadamkan. Di antara mereka ada yang kembali memeluk Islam, dan di antara mereka ada yang terbunuh dalam peperangan. Setelah menghadapi fase ini, barulah Abu Bakar melangkah untuk ekspansif, terutama di wilayah timur dan utara negeri Islam. Abu Bakar belum membentuk angkatan perang. Ia mengajak masyarakatnya yang memiliki kemampuan berperang untuk turut serta berperang. Ajakan ini adalah seruan sukarela, bukan kewajiban. Namun ia tidak mengizinkan orang-orang yang pernah murtad untuk turut berjihad sebagai bentuk hukuman kepada mereka, agar mereka sadar betapa berat yang mereka lakukan. Di zaman Umar, barulah ia mengizinkan orang-orang yang pernah murtad ini untuk turut berjihad. Namun mereka tidak diizinkan menduduki posisi strategis dalam pasukan. Awalnya, pasukan Umar juga adalah sukarelawan. Kemudian di zaman pemerintahannya ini, barulah dibentuk tentara resmi. Di masa berikutnya, setelah kekuasaan umat Islam semakin luas, seperti masa Bani Umayyah, pasukan perang tak lagi hanya mengandalkan orang-orang Arab. Setiap masyarakat Islam, suku dan ras apapun, diizinkan untuk turut dalam aksi militer. Tidak ada diskriminasi. Tentu hal ini berdampak positif. Pasukan Islam pun semakin besar jumlahnya. Bahkan di antara orang-orang non-Arab pun menyandang status sebagai panglima perang, seperti Tariq bin Ziyad. Namun Bani Umayyah tetap menetapkan menunjuk pucuk pimpinan pasukan adalah orang-orang Arab.